Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada saat ini, teman-teman dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan pemuda Gemim Getsemani Serio Kota Baru. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat bersama-sama suatu pujian yang berkata, Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita berdoa bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus dalam kita mengikuti ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya keberadaan kami saat ini itulah berkat penyertaan-Mu saja. Tuhan, berkatilah kami pada saat ini ya Bapa, dalam kami ikuti ibadah kami pada saat ini. Marilah Engkau mau turut campur tangan, marilah Engkau mau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat fokus beribadah memuji nama-Mu, dan dengan penuh hikmat kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah seluruh rangkaian peribadatan kami pada hari ini itu hanya mau terjadi dalam seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baiklah teman-teman, saat ini kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama yang berkata, Datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sahabat-sahabat yang terkasih, tentunya kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersatu hati bersama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa yang sering kita perbuat. Marilah bersama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, Kau yang terindah.
terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami. Engkau masih tetap memberikan nafas kehidupan kepada kami semua. Bapa di dalam surga, saat ini Bapa kami mau datang ke hadirat-Mu, mau minta ampun akan segala dosa yang telah kami perbuat terhadap sesama kami, orang tua kami, terlebih lagi Bapa kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, ampunilah yang menjadi segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat juga, apakah itu secara sadar maupun tidak sadar. Bapa di dalam surga, kami mau taruh semuanya ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bermohon pengampunan dosa yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian bersama-sama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang adalah firman kehidupan bagi kami orang percaya. Melandasi persekutuan ibadah pemuda kami saat ini, kami rindu lagi untuk membekali diri kami dengan firman-Mu. Kami rindu lagi untuk membuka, membaca, dan merenungkan bersama. Oleh dan sebab itu kami datang bermohon kepadamu, biar kiranya Engkau akan mencurahkan kami roh hikmat, roh pengertian, agar supaya firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan dapat kami lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kami. Tentang apa, bagaimana kehidupan orang muda yang harus kami jalani yang sesuai dengan firman-Mu. Bekali kami Tuhan, kami siap rindu untuk mendengar firman-Mu, membaca, mendengar firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kepadamu kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, mari
kita membaca firman Tuhan yang terambil di malam hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul 14, Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, yang diberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini ketika kita boleh bertatap muka dalam persekutuan ibadah pemuda kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita dalam pemeliharaan berlindungan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, dalam persekutuan kita saat ini kita dibekali lagi dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 yang berjudul tentang khotbah Petrus. Saudara-saudara, apa tuduhan yang sering diarahkan kepada orang-orang Kristen? Nah, salah satunya adalah fanatisme. Orang Kristen dianggap fanatik dengan imannya, sehingga cenderung ngawur dan meremehkan agama lain. Apakah orang percaya yang berkumpul juga di Yerusalem pada waktu itu juga dikatakan ngawur karena mabuk anggur sehingga mereka berbicara dalam bahasa lain? Kalau dalam kasus ini saudara-saudara dikatakan tidak. Justru di sini Paulus membela tindakan dari para murid Kristus dari tuduhan itu, ayatnya yang ke-15. Petrus memberi penjelasan dengan mengutip kitab Yoel. Nah, apa yang terjadi pada para murid adalah penggenapan nubuat bahwa Allah sedang mencurahkan roh ke atas umatnya. Nah, pencurahan itu terjadi oleh karena karya Kristus yang telah tuntas, yang tuntas melalui kematian dan kebangkitannya, itu di ayat 22 sampai 24. Sehingga orang yang percaya kepada namanya beroleh pengharapan dan beroleh keselamatan di ayat 25 dan 28. Nah, dengan pencurahan itu dimulailah era baru dalam sejarah umat Tuhan. Yoel menyebutnya hari-hari terakhir. Anak-anak Tuhan akan menerima karunia supranatural berupa penglihatan, mimpi, dan nubuat, ayat 17 sampai 18. Nah, sebagai tanda bahwa ia menyertai dan akan mengukuhkan tugas panggilan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Nah, dunia ini sendiri akan mengalami mujizat. Jadi dunia ini sendiri akan mengalami mujizat, goncangan besar oleh karya Roh Kudus itu, ayat 18 sampai 20. Nah, hari Pentakosta adalah permulaan penggenapan tersebut sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tanda-tanda itu, baik karunia supranatural maupun gejala alam, akan semakin dahsyat dinyatakan. Nah, era inilah yang disebut Petrus dengan mengutip Nabi Yoel, yaitu sebagai hari-hari terakhir atau akhir zaman. Nah, teman-teman pemuda, gereja hidup pada masa akhir zaman ini dengan tugas memberitakan Injil. Tanda-tanda seperti yang disebutkan oleh Yoel dan Petrus itu akan menyertai dalam pelaksanaan tugas tersebut. Mungkin kita akan melihat ada gejala alam, tapi di situ kita melihat gejala alam itu akan membuat dunia sadar akan ketidakberdayaan mereka. Namun, janganlah kita terfokus pada upaya untuk mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib itu. Melainkan mari kita lebih fokus pada inti, yaitu tentang pemberitaan Injil. Karena Injil itu merupakan sifat atau bersifat menyelamatkan.
sedangkan tanda-tanda itu bersifat sementara dan yang pasti itu akan berlalu. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang sedang antri buat tampal ban karena ban motornya yang mendadak kempes. Kemudian dia mengamati si tukang tampal ban yang sedang bongkar ban truk kontainer yang besar sekali. Nah, setelah diperhatikan, tukang tampal ban itu agak kebingungan karena setelah dicek di dalam air, permukaan bannya tidak ada yang bocor. Kemudian dia mengecek karet pentil yang ada di dalam truk ban. Dan ternyata karetnya sudah robek dan harus diganti. Ternyata saudara-saudara, ban yang sebesar itu bisa tidak berfungsi gara-gara sebuah karet pentil yang ukurannya 1/1000 dari ukuran bannya. Namun meskipun ukurannya kecil dan kelihatan sepele, ternyata karet pentil ban itu punya fungsi yang sangat penting yang bisa menentukan keselamatan dalam berkendara. Teman-teman pemuda, banyak di antara kita yang sering juga memandang sepele hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Saya mengambil contoh cerita dalam Alkitab, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5, bagaimana kehidupan Naaman. Nah, sebelum Naaman sakit, saudara-saudara, mungkin keberadaan gadis kecil dari Israel di rumahnya itu sama sekali tidak dianggap. Karena apa? Karena ia cuma seorang budak kecil yang sehari-hari membantu tugas rumahan. Nah, meski menjadi tawanan dan hidup jauh dari negerinya, ini gadis kecil ini tetap memelihara imannya kepada Tuhan. Nah, ia langsung tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengar tuannya menderita sakit kusta. Nah, tanpa peduli pendapatnya akan didengar atau tidak, di sini dia tetap menyampaikan sebuah informasi bahwa ada nabi di Israel yang mampu menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Dan luar biasa, teman-teman pemuda, berkat informasi dari gadis kecil itu, Naaman pun sembuh. Saudara, salah satu perintah Yesus bagi semua orang percaya adalah memberitakan Injil kemanapun kamu pergi. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukannya? Mungkin kita pernah berpikir, jangankan disuruh memberitakan Injil, pimpin doa persembahan di ibadah saja, so keringat, aduh penakua sudah kita kuat tidak mampu, atau mengatakan, aduh kita kuat nyandak pede. Nah, saudara-saudara, dari situ kita merasa kalau diri kita tidak layak, toh, buat terlibat atau tidak pantas untuk melibatkan diri dalam memberitakan Injil di gereja atau dalam persekutuan. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa memberitakan Injil itu bukan berarti harus berkhotbah kemana-mana. Kita bisa memulainya dengan pelayanan dasar, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain, yaitu lewat tutur kata dan perilaku hidup kita. Justru inilah pelayanan yang sangat efektif dan bisa menjangkau semua orang. Jadi dari hal yang kecil saja, jangan terang lihat tuh hal yang kecil, cuma kecil kok. Tapi itu bisa berdampak besar bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di ayat 37, di situ dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, itu pertanyaan. Apa yang harus orang perbuat ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita bisa melihat bahwa bukan karena tanda-tanda yang terlihat pada para rasul sehingga mereka mau bertobat. Bukan pada tanda-tanda itu yang hanya mengarahkan perhatian orang kepada para rasul. Tetapi di sini mau mengangkat bahwa khotbah Petruslah yang menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah inti pokok yang menjadi sarana kuasa Allah
supaya bisa menyelamatkan mereka dan mereka mau bertobat. Jadi bukan karena tanda-tanda yang mereka lihat, tapi di sini yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka saksikan adalah inti dari khotbah itu apa? Yang mau terbuka untuk mengaku dosa dan mereka pun mau bertobat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita dapati dari khotbah Petrus ini? Yaitu pertama kita boleh lihat, kita boleh dapati bahwa khotbah Petrus ini menjelaskan bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Itu adalah inti nubuatan dari perjanjian lama. Petrus mengutip secara tepat ucapan Daud di Mazmur 132 ayat 11. Di situ untuk menjelaskan tentang kebenaran ini, bahwa Allah sudah menetapkan bahwa keselamatan akan datang melalui keturunan Daud, Sang Mesias, karena dialah yang akan mengalahkan para musuh. Ayat 30-35. Itu pertama. Kemudian kedua, Petrus dan para murid adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Kristus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, ayat 32. Jadi mereka lah yang telah menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kemudian ketiga, tanda-tanda yang orang banyak lihat dari para murid, itulah yang meneguhkan kebenaran kesaksian mereka dan khotbah dari Petrus. Ayat 33. Kemudian keempat, khotbah Petrus tersebut membongkar kesadaran pikiran dan hati nurani mereka bahwa mereka sudah membunuh Yesus yang adalah Mesias, keturunan Daud, ayat 37. Nah, yang membuat orang dapat bertobat tentu adalah Roh Kudus. Namun, Roh bekerja memakai firman Tuhan yang diberitakan secara benar dan bertanggung jawab. Jadi khotbah yang bertanggung jawab akan membawa orang yang mendengarnya bukan terkagung-kagung akan kefasikannya berkata-kata seorang berkhotbah, tetapi kepada kebenaran firman yang diungkapkan dengan benar dan berkuasa. Nah, khotbah yang demikian akan diurapi oleh Roh Kudus menjadi pedang roh yang membongkar hati dan pikiran orang berdosa sehingga mereka mau bertobat. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita dapati dari firman Tuhan yang kita baca di saat ini? Saudara, kita tentu mengenal Ratu Victoria. Dia adalah Ratu Inggris yang bisa dibilang paling terkenal dalam sejarah. Namun saudara-saudara, saat kecil, sang ratu ternyata dia tidak kelihatan akan jadi penguasa kerajaan adidaya paling terkenal. Karena konon, waktu kecil ini Victoria ini bisa dibilang malas, pamalawang. Guru-gurunya sampai frustasi karena Victoria kecil sulit untuk disuruh belajar. Sehingga kemudian Victoria dikasih tahu DP guru-guru bahwa sebenarnya ia sedang dipersiapkan untuk menjadi Raja Inggris. Dan ternyata hal itu pun yang bikin Victoria berpikir. Dan akhirnya ia pun berkata, kalau begitu aku akan berusaha menjadi anak yang baik dan anak benar. Nah, sejak saat itu sifatnya berubah. Victoria sadar kalau jadi ratu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Maka sejak kecil ia mulai belajar bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin tidak ada orang yang pernah berkata kamu akan menjadi presiden atau semacamnya. Atau bisa jadi kalau dilihat sekarang, kamu bahkan atau orang bahkan ragu akan masa depan kita karena keluarga aja hidup pas-pasan. Karena merasa bahwa tidak ada saudara atau keluarga dari generasi sebelumnya yang jadi pejabat atau pengusaha kaya sekalipun. Tapi saudara-saudara, dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini, mau mempertegaskan kita bahwa janji Tuhan itu buat kita semua. Termasuk saudara, teman-teman pemuda, saya, termasuk bangsa yang terpilih, termasuk dunia yang ada. Itu janji Tuhan untuk kita semua. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan
Roh Kudus akan senantiasa bekerja ketika kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk supaya Roh Kudus bekerja. Sehingga dengan perasaan-perasaan yang tidak baik, dengan perasaan-perasaan yang tidak bagus, tapi kalau Roh Kudus orang mau bawa masuk dalam kehidupan kita, kita terbuka kepada Roh Kudus, maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Dari hal-hal yang kecil, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang muda, dalam mau menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara, ingatlah khotbah Petrus ini. Ingatlah ayat ini tiap waktu. Ingatlah janji Tuhan ini setiap kamu merasa tidak percaya diri, merasa khawatir atau bahkan putus asa dengan masa depan kita. Karena ada harapan bagi orang yang ada di dalam Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran. Ingatlah teman-teman pemuda, kebenaran firman ini setiap kita mulai tergoda buat hidup tidak benar, melakukan dosa, pikiran tidak benar, orang ingat ini janji Tuhan. Bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Kalau kita senantiasa mau supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, membuka hati dan pikiran kita untuk supaya Roh Kudus masuk dan bekerja, maka kita akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini. Dan ada janji Tuhan bagi kita sebagai orang muda dalam pembacaan ini, yaitu di ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Maka hiduplah senantiasa menjadi orang-orang muda untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam Tuhan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Membuka hati supaya Roh Kudus bisa bekerja, sehingga ketika Roh Kudus bisa bekerja, kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Walaupun itu hanya kecil, tapi seperti kata firman, dari yang kecil menjadi yang terbesar. Nah, luar biasa. Bahkan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kita alami saat ini, tentu ini menjadi tantangan juga bagi kita sebagai orang muda, di mana pergumulan, tantangan, pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi, tapi ini bukan menurunkan semangat kita untuk tetap terus maju sebagai pemuda Kristen, untuk tetap terus menjadi berkat di mana kita pergi dan berada, untuk tetap terus berbuat baik dalam hal apapun, untuk tetap mau menjabarkan Injil pelayanan kita, mengabarkan kabar baik bagi semua orang dalam tugas dan tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita sebagai orang muda, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk senantiasa mengabarkan Injil di mana kita pergi dan berada. Yang tidak usah terlalu mau pikir yang panjang-panjang atau yang besar-besar, yang kecil saja, dalam tindakan, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita yang baik. Maka itulah Injil yang kita jabarkan, dan itu yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga ketika kita membuka hati pikiran untuk supaya Roh Kudus bekerja, dan kita mau untuk bekerja, tetap fokus berpikir yang optimis, maka saya percaya kata firman bahwa kita akan senantiasa diselamatkan dan kita akan senantiasa menerima Roh Kudus untuk mengarahkan kita menjadi pemuda-pemuda Kristen yang kuat dan tangguh untuk menghadapi setiap proses kehidupan, untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Tetap semangat bagi kita teman-teman pemuda, tetap berdoa, stay at home, lakukanlah apa yang boleh kita lakukan yang berguna bagi diri, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah kita telah menerima berkat firman Tuhan, dan biarlah firman yang telah kita dengarkan itu tidak hanya kita dengarkan semata, tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kita mampu menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita pergi dan berada. Dan saat ini marilah kita bersatu hati kembali untuk berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Teman-teman, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini Bapa, kami bersyukur kami masih boleh melaksanakan ibadah pemuda Jemaat Gemim Getsemani Sari Kota Baru lewat ibadah online ini Tuhan. Kami bersyukur di mana dalam situasi kondisi seperti ini kami masih rindu mencari Engkau untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tadi juga kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu.
Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami praktekkan, serta dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini buat teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi yang tidak sehat, dalam kondisi sakit, ataupun yang mempunyai masalah, beban, pergumulan sekalipun Tuhan. Engkau kiranya mau menyembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka, hiburkan mereka Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan jalan keluar Tuhan. Dan kiranya dalam ibadah-ibadah berikutnya Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk join dan boleh ibadah bersama-sama lewat ibadah online ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini berhari ulang tahun atau hari-hari yang sudah lewat Tuhan. Kau berkati dalam usia mereka yang baru Bapa, agar mereka boleh selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga besar, pemuda, Jemaat Gemim Getsemani Seri Kota Baru, dari kolom 1 sampai kolom 43 Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, Kau kiranya memberkati mereka, menjaga mereka Tuhan, serta apa yang menjadi cita-cita masa depan mereka Tuhan, Engkau kiranya berikan yang terbaik buat kehidupan mereka, agar mereka boleh menjadi berkat dan menjadi garam dan terang dunia. Kau berkati juga organisasi Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Getsemani Seri Kota Baru. Kau berkati dari Penatua, wakil, sekretaris, bendahara, hingga para anggota dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan. Kau kiranya memberkati mereka dalam segala tugas mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para jajaran pemerintah sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan, dalam menghadapi situasi dan kondisi menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau kiranya memberikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat bersama-sama untuk menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, dan boleh keadaan menjadi normal kembali Tuhan. Kau berkati kami juga sebagai masyarakat Tuhan, agar kami boleh saling mendukung, kami boleh saling membantu bersama-sama untuk menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan, dan kami boleh menjalankan apa yang menjadi peraturan pemerintah Tuhan. Ya Bapa, ibadah kami juga ini sudah selesai Tuhan. Kami akan menutup peribadatan kami ini Tuhan, dan kami akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, untuk menutup ibadah kita pada saat ini, marilah bersama-sama kita mengangkat satu pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengarkan penyampaian dari Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Getsemani Serio Kota Baru. Shalom, damai di hati, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena tuntunan dan bimbingan tangannya kita dipertemukan kembali dalam ibadah pemuda Jemaat Getsemani Serio Kota Baru. Terima kasih Ibu Pendeta Megi Tiwang Donsu, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi kadim kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Pendeta bersama dan keluarga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terima kasih teman-teman tim kerja ibadah yang sudah mengatur jalannya ibadah kita pada saat ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman pemuda yang sudah menyaksikan tayangan ibadah ini, yang sudah beribadah dari rumah kita masing-masing. Dalam situasi seperti ini saya yakin dan percaya setiap kita yang beribadah dengan ketulusan, dengan kerinduan hati, Tuhan Yesus selalu berada dengan kita. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian. Teman-teman, ada beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh komisi. Yang pertama, bahwa ibadah 2 minggu depan kita akan melaksanakan ibadah seperti ini tetap di rumah kita masing-masing. Sambil saya mengajak teman-teman untuk selalu produktif dari rumah, selalu menjaga kesehatan dari rumah, selalu melakukan hal-hal yang positif dari rumah. Baru selanjutnya, teman-teman sekalian, ini juga tidak kalah penting bahwa pandemi ini belum berakhir. Virus corona ini belum selesai. Satu hal yang pasti, saya mengajak teman-teman untuk selalu berserah kepada Tuhan. Bukan terserah, apalagi menyerah. Mari kita selalu pasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Mari kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, menggunakan masker kalau kita ingin beraktivitas di luar, dan selalu mencuci tangan. Selalu saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa setiap kita yang akan menjalani kehidupan saat ini mungkin akan berbeda dengan kehidupan sebelum pandemi ini ada. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita yakin dan percaya sebagai orang percaya bahwa kita mampu melewati pandemi ini dengan bersama-sama. Kita harus gotong royong bersama-sama, melakukan banyak hal yang dianjurkan oleh pemerintah, menaati setiap aturan dan himbauan dari pemerintah, itulah kunci. Dan juga kita harus mendisiplinkan diri kita masing-masing untuk menghadapi pandemi ini. Sekali lagi atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Getsemani Serio Kota Baru, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang sudah berpartisipasi mengambil bagian dalam peribadatan ini di tengah kesibukan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah pemuda Gemim Getsemani Serio Kota Baru telah selesai. Dan biarlah kita sebagai pemuda-pemuda gereja yang takut akan Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadi berkat bagi sesama kita, dan marilah kita mengambil peran untuk berkontribusi sesuai dengan panggilan dan kerja yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Akhir kata, salam obor pembangunan. Dan sampai jumpa di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.